Let's go. Let's go. Mantap. Stop. Nah, ini jadi alternatif buat Pulau Point Shelter nih, nggak ada nggak ada pohon, pingin depannya nggak ada alangan, gantungin aja ke pohon. Jangan gituin cuy, turun ke bawah cuy. Ulur berarti. Ulur. Mas, lagi ngapain? Waduh, coy, nyangsang coy, tuh lihat dah. Ini doang pak, duh. Yuk, making a shelter. Uh-oh, rain comes. Shelternya tepat waktu, pas banget. Hujan. Lamun aja pak. Aduh. Cara baru pak. Jadi talinya kita kaitin ke atas sana. Jauh sekali. Itu yang pinggir itu juga ada. Pinggir jalan baru tuh. Waduh heck. Itu si Arnold. Apa cabangnya sebelah sana? Pinggir jalan ada. Kita lagi ngomongin orang namanya Arnold. Memang kaya. Puasa-puasa crafting. Mana mau hujan lagi. Mantap Ki. Tenggorokan kering anjir. Pokari sweat. Baru jam 1:30 teman-teman, masih lama. Setengah jam ke asar juga belum. Asar aja belum. Ini amat ya hidup busman ya. Duh. Kak, cara bikin api yang cepet tuh kayak gimana sih? Oke, gampang. Gimana? Fat food. Ya. Fat food. Terus? Pakai ini. Anjir. Udah mau hujan tuh, harus cepat. Ayo. Jadi nggak apa-apa ya bikin api pakai ini, nggak apa-apa teman-teman. Saya nggak bawa korek. Magnesium saya juga nggak tahu kemana tadi, lupa taruhnya. Jadi it's okay. Nggak ada undang-undang khusus bushcraft bikin api harus pakai plain, harus pakai apa ya? Yang penting judulnya apinya nyala gitu. Bener nggak Ki? Hah? Bener nggak? Bener lah. Daripada gue buang di hutan. Anjir. Aduh. Dahsyat. Ini crafting puasa gini nggak ada kopi ya. Ada kopi tuh. Serat. Tapi nggak apa-apa, ngabuburit teman-teman. Nah jadi, tapi kita bikin pot hanger bikin aja ya. Iyalah. Buat variasi nggak apa-apa. Buat variasi nggak apa-apa. Kita niatnya kayaknya nggak sampai terlalu sore ya. Jam 5 atau jam setengah 6 kita pulang. Buka di jalan aja karena kita mau langsung ada acara bukber. Jadi kita sempetin dulu nih di sini nih. Aduh. Pokari cuy. Bulan puasa gini. Jam 2. Es campur. Wih.
Apalagi tuh. Iga bakar. Ide. Anda masuk neraka. Why so serious guys? Aduh. Tapi untungnya di sini cuacanya sejuk, jadi kita nyalain api ini enak banget gitu pas. Pas habis hujan lagi ya. Pas habis hujan. Untungnya nggak jadi hujan cuma rintik-rintik doang ya. Lumayan lah seger. Main seger ya. Great. Nah jadi sekarang kita coba nih teman-teman. Ini Pulau Point Shelter tapi talinya itu membentang tinggi jauh sekali ke sana tuh. Kita lempar apa? Ranting tadi ya Ki? Iya. Bandring ya. Sampai sana turun ke bawah nih. Mantap. Bikin gergaji kali ya enak. Boleh buat kayu yang tadi. Iya benar. Saya mau bikin gergaji teman-teman. Kayunya ada kan? Ada tuh situ. Coba aja kan. Yang kayak bakar daging juga cepet ini ya. Cepet dong. Ini sapi. Iya. Tomahawk steak. Daging sapi, daging kambing tuh. Mantap. Pagi overnight. Harusnya overnight ya, cuy. Ntar deh overnight deh. Pose-pose gak apa-apa nih. Apa lah? Udah berarti teman-teman Kiki ngajakin overnight. Oke. Tapi not today. Malah saya bawa kompor lagi. Ngapain sih bawa kompor lagi? Kan puasa ya. Kurang bego. Ya saya lagi bikin ini apa? Bakso ya. Kayaknya pas. Jam 4 nih. Duh. 2 jam terakhir. 2 jam terakhir sebelum buka puasa. Kenapa tangan lu? Jadi gini, ada insiden teman-teman. Tadi pas Kiki lagi pakai kampak, dia kayaknya meleng gitu ya. Terus langsung cat. Tapi udah diobatin. Kita pakai tanaman terus pakai apa tadi? Ada tisu sama tali dan everything is okay. Wajar lah, kurangan cairan. Apa ini sekarang? Oke teman-teman, sekarang kita Q&A-an aja ya. Q&A-an. Nanti saya ditanya sama Kiki, nanti saya jawab. Oke, silakan tanya apa aja Ki lah, seputar bushcrafting, seputar outdoor activities, whatever. Tak. Pertanyaan pertama, Oke. kenapa memilih bushcraft dibanding survival? Kenapa memilih bushcraft dibandingkan survival? Ya, Survival susah cuy. Aduh, survival itu susah banget. Sebenarnya konsepnya kita juga berlatih ilmu survival di bushcrafting ya enggak? ya. Tapi kita lebih bisa menikmati gitu loh. Jadi kalau saya harus tiba-tiba dibuang ke hutan dengan atas kesadaran saya sendiri gitu ya, kamu buang saya ke hutan gitu, saya belum bisa, saya belum sanggup. Tapi kalau
untuk bushcrafting it's okay. Tapi kalau memang ada kondisi yang memaksa saya untuk melakukan itu, why not? Saya punya sedikit banyak kemampuan bertahan di alam liar, sedikit. Ya, berarti punya basic ya kan? Ada basic dari bushcraft ini. Oke. Selanjutnya Apa? sejak kapan sih mulai ngebushcraft tuh? Sejak tahun berapa? Kalau tahunnya sih kalau nggak salah 2014-an kalau nggak salah ya. Tapi mulai recording, bikin YouTube kayak kita sekarang ini ya mungkin 2 tahun, setahun yang lalu lah, tahun yang lalu. Tahun belakangnya. Terus kayak jadi tren gitu sekarang, banyak banget. Tapi kan di Indonesia belum begitu terkenal tuh. Terus kenapa Atomi lebih milih nge-recordnya gitu loh? Oke. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri memang belum terlalu banyak komunitas itu, tapi kalau di sosial media banyak ya komunitas bushcraft dan wah orangnya udah dewa-dewa ya, suhu di sana semua, aduh sembah saya ya. Ya buat senang aja sih, jadi buat dokumentasi itu nanti kapan tahu saya udah tua gitu saya masih punya kayak Biar bisa rekaman. nostalgia gitu. Nah, nostalgia gitu cuy. Bener. Duri. Oke, apa lagi Ki? Kan sukanya bushcraft tuh. Siapa sih yang menginspirasi Atomi buat kayak ngikutin bushcraft itu loh? Inspirasi saya ya. Yang bikin wah ini kayaknya seru nih. Oh mantap nih. Inspirasi saya sebenarnya ketika saya mulai bushcrafting itu saya baca bukunya Dave Carberry waktu itu, Bushcraft 101. Waktu itu YouTube belum se-booming sekarang gitu teman-teman. Jadi ada beberapa yang saya pelajari di situ. Saya kira bushcraft itu survival dulunya. Nah, tapi setelah baca ternyata memang berbeda ya. Saya suka dengan Dave Carberry dulu. Terus acaranya Dual Survival. Itu masih survival bukan bushcrafting. Nah, setelah era-era YouTube, yang inspirasi saya dulu itu satu Sea Outdoors, punyanya Mike Pullen dari Inggris. Terus banyak kayak Far North Bushcraft and Survival, itu juga inspirasi saya salah satunya. Banyak juga. Tahu kan? Tahu lah. Tahu ya. Kan kita suka nonton. Tahu guys. Oke. Aduh, durinya nih. Selanjutnya suka duka deh jadi seorang bushman. Suka dukanya. Sukanya saya bisa lebih stabil. Mental saya lebih stabil, keadaan saya lebih stabil ya. Pikiran saya lebih fresh. Dukanya kalau nggak bisa ke hutan, itu karena aja. Saya bukan full bushman ya, ya. I have activity, I have a job. Saya punya kerjaan yang harus saya lakukan setiap hari. Ya jadi kayaknya kalau bushcrafting atau crafting ini hobi saya, kesenangan, passion saya. Tapi saya kan nggak bisa idealis passion saya karena jujur aja dari passion saya belum menghasilin apa-apa. I didn't make money from this. Saya belum ngasilin uang ya. Tapi nanti tenang, tahun depan subscribernya jadi 2 juta. Asik. Mantap. Harus lebih lah. Oh lebih dong, pasti ya. Jadi dukanya paling kalau lagi sibuk terus nggak bisa ke hutan itu aja sih. Kalau untuk masalah peralatan saya kira saya nggak pernah punya masalah dengan peralatan karena bushcraft itu dari sesuatu yang nggak ada jadi ada gitu. Kebakar nggak nih cuy? Aduh, enggak. Sok, lanjut. Patah. Enggak, aman. Lanjut. Tom kan sering overnight tuh kita beberapa kali tuh. Ya, overnight. Pernah nggak sih lihat makhluk halus atau ya begitulah orang Indo bilangnya. Indonesia banget ya. Indonesia banget ini jadi kayak apa ya guys? Banyak orang pikir ketika di hutan itu suasananya mengerikan, mencekam. Iya sih, tapi saya lebih serem ngelewat ke depan rumah kosong. Rumah kosong. Iya. Di kompleks saya ada rumah kosong nih. Yeah. Saya ngelewat di depannya itu serem buat lebih saya. Lebih mencekam. Kalau di hutan seumur-umur saya nggak pernah ngelihat sesuatu yang aneh ya. Walaupun ada ya udah biarin aja. Itu sih mereka punya alamnya sendiri, kita punya alamnya sendiri. Yeah. Tapi kalau rasa merinding pasti ada. Tapi kalau kita nyalain ini api, aman. Beres. Ngapain bikin potengan kayak gitu? Sekarang kan bulan puasa masih jauh buka juga cuy 2 jam loh. Gak apa-apa. Kita ngerebus air aja siapa tahu nanti pulangnya agak telat jadi ada tajil gitu. Berguna lah. Berguna. Lanjut. Next question. Nah. Hal yang paling dibenci selama ngebushcraft itu apa sih? Wah ini nih. Bagus pertanyaannya ini.
Saya kan kalau bushcrafting biasanya di kaki-kaki gunung. Ya. Di kaki gunung kayak gini nih, di hutan, di kaki gunung yang notabene iklimnya itu sejuk. Iya. Begini. Kalau saya turun gunung ke hutan yang nggak ada di pegunungan contohnya gitu ya. Kayak kita terakhir kemarin tuh yang nemu ular. Oh, Wah gitu. yang di sana ya benar. Jujur saya paling nggak kuat sama yang namanya hawa panas. Itu energi itu, tenaga kita drainingnya cepat banget. Jadi kalau buat saya yang paling menyebalkan ketika bushcrafting adalah cuman ya itu Berarti hawa panas. hawa panas dong. Ya, Ya, aduh. takjil gak jadi. Tajilnya nggak jadi. Ini nggak direkayasa loh guys. Udah, lanjut. Geblek. Gampang, situin aja, patah nggak sih? Oh ininya jatuh ya. Bakar. Mau estetik tadinya, maksudnya nih nemu akar gini, tapi estetik naon lah. Keguna. Oke lanjut Ki. Apa? Apa? Tadi nyampe mana tadi pertanyaannya? Tadi itu yang paling dibenci. Oh panas ya, pokoknya panas itu saya paling nggak bisa. Bisa sih, tapi nggak betah aja gitu teman-teman, nggak betah gitu. Next. Nah, next. Aktivitas yang paling disenengin nih pas ngebushcrafting. Aktivitas yang paling disenengin adalah ketika saya bikin api pertama, terus kedua ketika saya masak, lalu ketiga ketika saya makan, keempat ketika saya tidur. Dan untuk craftingnya bisa sambil jalan, bikin sendok, bikin apa segala macam itu juga saya suka. Oh, makan. Harus dong itu. Oh, apa lagi? Untuk bushcraft nih, apa harus kita tuh punya perlengkapan yang komplit gitu, yang bagus kualitasnya? Perlengkapan yang komplit dan bagus. Enggak sih. Kenapa tuh? Bentar. Intinya kalau kita mau bushcrafting itu seadanya aja yang kita punya guys. Jadi jangan memaksakan diri. Ya. Beli alat-alat yang mahal. Wah saya ketutupan asap. Tidak. Nah, jangan memaksakan diri beli alat-alat yang mahal. Tapi kalau kalian punya uang, why not? Iya. Iyalah. Punya uang nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya uang, belum punya uang, saya sarankan manfaatkan yang ada aja dulu. Seadanya berarti. Pakai pisau dapur juga bisa kok. Saya dulu ketika pertama bushcrafting pakai pisau dapur kok. Minimal deh apa yang harus kita punya tuh. Kalau mau langsung ke Medan, dalam artian ke tempat outdoor kayak gini, ya basic 5C aja, 5 peralatan dasar. Apa tuh? Peralatan buat motong, Ya. peralatan untuk bikin api. Terus? Nih shelter, cover Neduh ya, neduh. tempat buat berteduh. Lalu kontainer tempat buat bawa air. Lalu yang selanjutnya Perapian. udah tadi kan api iya. ya. Apalagi satunya sih? Saya jadi lupa. Cutting tools, alat buat motong. Iya. Oh, sama tali. Tali temali. Nah, alat buat motong, alat bikin api, alat buat penutup, alat untuk bawa air, sama tali. Nah, itu 5, ingat aja. Bisa dicek videonya di sini. Ada yang basic Iya. tools. So, terakhir. Nanti sisain Q&A-nya buat yang lain. Oh, pertanyaan terakhir. Apa sih peralatan bushcraft yang paling berat buat dibawa tuh? Nih, Apaan tuh? kampak. Yang tadinya betangan gua. Kampak yoi. Kampak itu berat, ini beratnya kurang lebih 700 gram lah. 800 graman ini berat. Hampir sekilo ya? Hampir sekilo, hampir berat ini kampak. Jadi kalau buat saya kampak memang berat ya. Tapi kalau kita sanggup bawanya bawa. Nah, ini juga tips buat kita semua ya teman-teman. Sesuaikan beban dengan kemampuan tas, jangan maksain. Jadi tas yang nggak mampu untuk angkut berat, ngeload berat, kalian paksain, resikonya 2, putus, Ya. kedua jebol. Kalau putus mending kita bisa tali lagi, kita bawa paracord, kita bawa apa bisa kita tali lah. Kalau jebol mau dijahit gitu kan, nggak mungkin gitulah. Berarti nyesuaiin bobot ya kan? Selain bobot gitu. Jadi kita juga harus bisa gitu. Satu lagi nih, Oke, boleh. maksimal berat bawaan tuh berapa tuh kira-kira? Yang pernah saya bawa, Heeh. waduh, susah juga nih. Waktu itu pernah saya waktu dulu overnight 2 hari 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Berapa tuh? Berapa ya? Mungkin sekitar 15 kiloan deh kayaknya. Waduh. Berat banget ya. Karena saya bawanya memang ada air,
karena saya nggak tahu ada air di situ ya. Belum ada mata air ya? Belum, karena mata air jauh banget, jadi saya harus bawa air sekitar 3 liter. 1 liter setengah kali 3 berapa? 4,5 liter ya, 4,5 Hampir 5 liter. Hampir 5 liter air saya buat 2 hari. Kurang sebenarnya. Tapi kalau ada mata air sih nggak jadi masalah. Gampang ya. Ya hampir 15 kiloan lah, berat banget. Dan itu saya nggak recording sebelum saya recording kayak gini. Oh, Nanti kita bikin deh. Yang 2 hari 3 hari. seru pasti lah. Gitu aja ya. Iyalah. Oke, udah gitu aja teman-teman. Video Q&A-an dari kita di Bush Talk Part 2 Sambil ngabuburit. Jadi teman-teman, enjoy your day, nikmati harinya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat yang melaksanakan, yang menjalankan ya. Guys, waktunya kita pulang ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.